Iya, hari ini tanggal 25. Tadi informasinya udah saya berikan di awal ya. Waktu pembukaan market, waktu terjadi UMA. Baik teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli, tapi ini adalah sebagai video untuk informasi. Siapa tahu teman-teman yang punya emiten ini ada informasi walaupun sedikit gitu ya. Bisa bertukar pikiran lah sama teman sama kita-kita di sini ya. Sama kita-kita. Maksud saya sama teman-teman yang lain gitu kan. Bukan sama kita-kita yang ada di sini. Mungkin teman-teman kita yang istilahnya lagi nonton juga ya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah berkomentar. Terus yang udah subscribe juga terima kasih. Semoga kalian terus diberikan kesehatan ya. Dan tetap cuan walaupun Porto sekarang pada merah. Karena IHSG kita boncos ya. Udah 2 hari. Katanya sih bursa Asia juga pada merah semua. Ya biarin aja lah bursa Asia mah ya. Kita juga nggak pernah beli di sana. Nanti mungkin kalau kita udah banyak duit baru kita pindah ke sana lah ya. Baik, kita tak lama-lama lagi. ISEA, kenapa saya bahas ISEA? Karena udah tanggung dari tanggal 15 sampai tanggal 25 udah 10 hari. Naik kagak, turun iya gitu kan. Di UMA harusnya diangkat, malahan bandel masih ke bawahin juga. Nah teman-teman, kenapa saya bilang kita perlu direkam ya untuk sebuah video, untuk melihat nanti perkembangan dari sebuah emiten yang IPO ya. Ini buat pembelajaran nih buat teman-teman yang baru masuk ya, baru masuk ke saham, tiba-tiba wah naik nih, di sini nih naik ya, pada beli itu ke bawah cut loss. Naik lagi, dibiarin kagak diambil take profitnya, dibawa ke bawah lagi cut loss lagi ya. Tapi ingin kita itu tidak seperti itulah teman-teman ya. Pokoknya ingat, yang baru masuk ke bursa keberuntungan memang suka ada. Cuman habis keberuntungan kadang-kadang kalau tidak berdasarkan analisa dan berita dari teman-teman yang lain, kadang-kadang kita terjebak dengan saham IPO ya, kalau yang baru masuk di bursa. Makanya teman-teman yang baru masuk di bursa, pemula terutama ya, saya bilang jangan masuk walaupun istilahnya kayak saham apa tuh ya, PC kan naik terus kan. Tidak semua saham emiten yang di IPO kan seperti itu gitu. Kalian harus lihat asli GRFH, terus apalagi tuh yang sekarang di 50 Sola ya. Banyak kan sekarang yang di 50. Makanya saya bilang jangan masuk dulu saham IPO kalau yang pemula. Udah masuk ke LQ45 aja ya. Wis, jadi kesana kita ya ngobrolinnya. Bukan soal nasihatin saya ya, bukan soal nasihatin, karena pengalaman saya seperti itu ketika saya masuk di bursa gitu kan, untung terus. Tapi giliran benar-benar mau coba ini ke saham IPO gitu kan, langsung dibantai saya. Karena emang semua orang juga kalau saham IPO itu sebenarnya saham IPO yang baru IPO ya, mau dia istilahnya profesional, mau dia istilahnya yang udah berpengalaman lama pun, kalau pemain di bursa, bukan bandar ya, pemain di bursa, dia bilang cuma satu, spekulasi ya. Ingat, spekulasi. Karena di sini belum terbentuk secara utuh, baik teknikal gitu kan, terus fundamental juga belum terbentuk secara utuh. Makanya yang diandalkan sebenarnya di sini adalah broker summary. Sebenarnya yang diandalkan itu tinggal kita jeli-jeli aja nih, biasanya masuknya kemana nih, biasanya suka begini nih. Nah seperti itu teman-teman. Oke, ini tahanan sebelah kanannya opernya sebenarnya normal biasa-biasa aja ya. Terus slotnya juga di sini ya, sebelah kiri juga sebenarnya ini tahanan normal ya. Cuman karena ini udah masuk UMA, terus juga IPO, saham IPO, dan saya suka bahas terus udah beberapa hari ini, malah sekarang udah beruntun 22, 23, 24, 25, dan akhirnya apa yang saya harapkan untuk UMA terjadilah UMA setelah penurunan 60%, termasuk telat untuk mengumakan, mengasih tanda tato di sebuah emiten. Harusnya sekitar 50% itu harusnya tanda UMA karena penurunannya sangat tajam sekali. Bisa bayangin aja dari 500 ke 250
dibawa lagi ke bawah 212. Apalagi sekarang dibawa lagi ke 157 dalam waktu 4 hari. Malahan sekarang itu masih masuk ke jajaran top loser. Coba lihat nih, top loser urutan ke-9 nih ya, masih masuk ke top loser urutan ke-9. Ini kan 10 nih jatah nih ya, ini 9-nya ini nih. Nanti saya mau bahas nasi nih ya, nanti deh saya bahas ya nasi ya, karena seru aja, udah turun dalam ya. Baik, kembali lagi ke ke bid dan opernya. Tadi bagus di 174 175 nya waktu di sini nih 175 ya, 174 175 terus dimainin di sini, mainin di sini, akhirnya dijeblos ke bawah. Udah segitu aja informasinya untuk bid dan offer. Kita langsung ke broker summary-nya untuk hari ini aja. Hari ini terdeteksi teman kita ngambil lagi ya. Ternyata ke teman kita banyak duitnya ya. Sekarang aja kalau digabungin udah 1,1 miliar ya, mereka istilahnya ngisi di emiten ini ya. Dan itu menjadikan teman kita itu banyak duit sebenarnya ya. Entah yang nyangkut, entah yang average, entah yang baru beli, entah yang spekulasi, pokoknya teman kita salut dah, banyak duit sekarang gitu ya. Dan mungkin berharap bisa di buyback lah, bisa dipungut balik lah sama underwriter atau enggak sama bandarnya. Di sini terdeteksi sedikit ya bandar lokal ngejualnya ya, sedikit, berarti ini udah kempes. Tapi di sini lihat si underwriternya coba ngejual udah 30.000 lot ya, sekitar 555 juta, setengah miliar lah ya. Dan yang berhasil ngejual yang sekarang itu si MG 87.000 ya, hampir 3 kali lipat ya dari si CP. Kalau kita totalkan dari tanggal 8 tersisa tinggal kan 2.200, ini 2.900, berarti tinggal 700 kurang 700.000 lot lagi. Berarti si CP sudah berhasil menjual ke teman-teman kita 10 juta lot, 10 miliar ya, ditambah sama tetangga kita nih 6,1 miliar. Tapi yang sebenarnya yang paling banyak duit itu di sini nih, broker kita ini ya, broker yang saya pakai ini nih 10 miliar gitu kan, sampai sepertiganya itu yang makan itu ada teman kita. Mudah-mudahan si teman kita punya strategi ya. Saya pingin sih broker kita tuh XA itu menjadi underwriter lah, minimal pegang satu emiten gitu ya, biar kelihatan lah orang-orang gedenya ada masuk di situ ya. Terdeteksi sini sebenarnya kalau digabung ini karena kalau digabung aja ya seperti ini, berarti si MG pernah ngambil, tapi yang dominan itu emang si CP yang jualan di dominan itu ya. Baik, kita kembali lagi ke hari ini. Yang kayaknya si MG emang dia jual beli ya, si MG jual beli ya, dia sempat nge-average 209, akhirnya bisa ngejual 296, artinya dia sempat nge-average dulu ya. YP ini teman-teman kita yang scalping, terima kasih bantuannya untuk teman-teman yang scalping. Terus teman-teman kita juga banyak yang scalping juga ya, nih XL ketemu XC juga banyak scalping sekarang karena emang mungkin udah tahu ya kalau saham IPO itu emang jangan disimpan lah ya, harus di scalpingin aja, nanti kalau udah terbentuk baru bisalah dianalisa gitu ya, baik secara candle ataupun secara teknik analisis yang lainnya ya. Kalau kita melihat dari hari ini ya, hari ini aja nih kita lihat ya. Di sini ada si kakak nih yang masuk ya, si kakak cuma kecil nih, si kakak kecil, terus broker foreign juga udah keluar, udah 3 hari ini keluar gitu, kayaknya keluar mungkin nahan ya.
Kita lihat di sini digroskan. Si AK aja scalpingan ya, si AK aja scalpingan ya, artinya dia average ya, average. Akhirnya dia bisa keluar. Cuman Cece masuk tanpa ngejual 200 lot. Lumayan sih si Cece walaupun masuk 200 lot. Mudah-mudahan menjadi pertanda dia mau masuk ke sini ya. Kita domestikan sebentar. Kita lihat di sini ada potensi enggak yang masuknya. Saya nggak tahu broker SS ini, broker SS dia powerful enggak ya. Kalau DR sama kakak sih biasanya dia emang sering bersamaan nih. Yang kita harapkan itu sebenarnya cuma satu, buyback dong gitu kan. Inginnya saya juga di buyback gitu kan, ini emiten ini itu ya. Ini nggak tahu nih teman-teman, harusnya sih kalau dia turun ke bawah lagi ya. Di sini kan dia nggak bisa nahan ya, nggak bisa nahan, bandel gitu kan. Si market makernya emang benar-benar seperti yang mau ngebuang gitu kan. Padahal kalau ditahan aja, saya jangan sampai dia turun ke bawah gitu kan. Sekarang kan udah turun ke bawah nih. Andaikan dia istilahnya turun ke bawah gitu ya, membentuk candle merah lagi ke bawah. Saya pikir sih ini kalau untuk di suspend bisa ya, bisa kena suspend sih. Karena bandel sini aja udah bandel gitu kan. Harusnya kan kalau ditahan ya sebentar, ditahan sebentar gitu, saya ngorbanin dulu duit gitu kan, buat nampung dulu. Nanti kalau mau ngebuang gitu kan, tunggu dulu deh sehari 2 hari, baru kalau dibuang ke bawah lagi. Kalau ini kan harusnya sih ini nggak boleh lebih dari ini nih. Walaupun shadow, saya bilang kan kalau shadow gitu atau nge-shadow nggak apa-apa merah, cuma ada shadownya minimal 2 tick lah gitu kan, membuat emiten ini ada kerjanya gitu, kagak di kagak dibuang. Atau satu lagi, dia mungkin strategi bagaimana ngerjain sebuah emiten, istilahnya benar-benar dijeblosin dulu sampai pada istilahnya udah pada putus asa, pengen pada berharap gitu kan. Kayaknya si CP ini ngerti dengan psikologis dari retail, terutama retail yang hobi untuk appraise. Makanya dimanfaatin sama si CP ini, sama si MG. Ini pasti appraise nih gitu kan, karena dia di sini beli, di sini beli, di sini juga beli. Bahkan kemarin aja waktu ada kenaikan masih beli nih, lihat teman-teman kita itu tanggal 24 ya, 24 Juli 24 Juli aja tuh kan teman-teman kita pada beli kan, masih pada beli ya, masih pada beli nih teman-teman kita itu. Artinya average ya. Cuman Cece terus nambah terus ya kan ya, si broker Cece. Kalau Cece masih gede lah, dia broker gede lah ya. Kalau Cece mah YP juga sama broker gede. Cuman kita ini nih yang dananya terbatas gitu, manajemennya hanya buat 3 kali average, 1, 2, 3, keempat kalinya boncos gitu kan. Karena penurunannya kan 24. Sekarang udah berapa nih? 68% ya. Ya, ini memang luar biasa sih CP ini ngerjain para retail ya. Benar-benar kalau kata orang-orang ngerampok gitu ya, ngerampok duit retail lah. Seperti inilah cara ngerampok duit retail gitu loh. Hanya dengan 2 minggu saya bilang kan, kalau dapat 39 miliar, lo lihat ya, dapat 39 miliar tanpa pungut lagi dia. Harusnya menjadi kabar gembira sebenarnya ketika ini si CP udah beli gitu kan, udah beli. Sekarang buyback dong gitu kan, biar istilahnya teman-teman kita itu tidak merasa ditinggalkan gitu. Kalau sekarang kan yang mau istilahnya yang mau memangap siapa gitu kan, sedangkan dari yang pemilik emitennya aja nggak mau ngangkat gitu ya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi dari pemilik emiten, bukan pemilik emiten, istilahnya underwriternya aja
nggak mau ngangkat sekarang aja, tinggal sisa berapa tadi tuh, tinggal sisa 700-an lagi ya, 700 lot lagi, 700.000 lot lagi ya, mungkin masih dipegang sama si MG. Mungkin si MG kan per hari ini dia istilahnya jualan ya. Nah, potensinya bagaimana teman-teman? Ya mudah-mudahan sih dia berdasarkan gap yang tertutup, ini juga gap yang ketutup, belum ketutup gitu kan, bisa ketutup lah gitu ya, berdasarkan gap gitu ya. Ya kita mengandalkan siapa lagi gitu kalau bukan gap gitu ya. Si CP mudah-mudahan bisa pungut balik. Ini juga sekarang udah mulai tipis sih sebenarnya, udah mulai tipis di pembuangannya ya. Kalau di istilahnya kalau dibanding akhirnya tipis seperti ini hari ini ya. Volume juga sebenarnya tidak terlalu, pembuangan nggak terlalu banyak gitu ya. Volume juga, volume hijaunya juga, volume merahnya juga ya. Mudah-mudahan besok reda lah ya. Dari candle ya ini menandakan si candle mau ke sini lagi ya. 179 ya. Udah menyisakan mau ke sini. Mudah-mudahan bisa nutup inilah, atau enggak minimal bisa ke harga IPO-nya lah. Ya pinginnya seperti itu. Dengan satu catatan, dia kan nggak kena suspend. Andai kan dia kena suspend 1 hari dan masih menurunkan juga, ya nanti mungkin kena suspend yang kedua kali 1 minggu, pasti harganya FCA. Pokoknya kalau yang disuspend selama lebih daripada 1 hari, kedua harinya otomatis dijual dengan harga FCA. Dan kalian dengan sangat terpaksa kalau FCA ya harus tos-tosan juga jualnya gitu kan. Epre juga udah nggak bisa sembarangan gitu kan. Kalau sekarang sih masih bisa gitu kan. Apakah strategi? Ya mungkin itu bisa aja strategi ya. Namanya juga hukum kebebasan market maker. Jadi tidak ada yang bisa mengatur mereka gitu, terserah saya. Kalian boleh katanya istilahnya melihat candle ini candle itu, kalian boleh katanya melihat gap ini gap itu. Tapi kalau saya nggak mau, bagaimana katanya? Udah pungut balik juga, udah dipungut balik juga. Kalau saya nggak mau naikin, bagaimana gitu kan? Jadi hukum kebebasan market maker diuji di saham IPO. Tapi kalau menurut saya sih ini si powernya sih belum keluar. Saya bilang ini si power belum keluar ya, belum keluar semuanya. Mudah-mudahan si power juga mau mungut lagi lah. Ini 3 hari dia istilahnya ngebuang dikit-dikit. CC juga udah masuk. Dan dengan amat sangat kepada market maker, tolong pungut gitu, tolong pungut. Karena retail berharap seperti itu, karena retail udah nyangkut terlalu banyak, hampir 10 miliar di saham di emiten ini, walaupun terbagi-bagi di beberapa harga. Cuman ini retail saya pikir ada sih ngambil yang di harga sini ada lah gitu ya, untuk spekulasi ada gitu kan. Karena semuanya ini spekulasi semua, saya yakin ini spekulasi semua, nggak ada yang tidak spekulasi. Contoh yang di sini ngambil, wah ini candle merah karena nyontoh yang di sini. Ini juga sama. Karena nyontoh yang di sini juga, wah merah nih, besoknya naik. Merah di sini juga, nyontoh yang sini juga, siapa tahu naik. Sampai di sini juga tetap kagak bisa naik ya. Nah, gitu teman-teman ya, hukum kebebasan market maker seperti itu. Dan dari Smart Money juga udah ada nama dikit nih ya. Artinya dia juga kayaknya nggak mau kepancing ngambil banyak nih, dikit juga. Oke, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan besok ada perkembangan yang lebih baik. Jumat barokah. Mudah-mudahan Jumat barokah yang nyangkut di saham ISE ini dapat terjemput ya. Terus salam saya buat keluarga di rumah, serta terus jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan silahkan ditambahkan. Dan terima kasih kepada yang sudah berkomentar. Setiap komentar yang dikasih tanda love berarti udah saya baca. Karena setiap ingin komentar kalian yang ingin dibahas emitennya selalu saya jawab ya. Mungkin ada yang belum terjawab, silahkan dikomentar lagi. Karena saya juga bukan manusia super, bukan manusia pengingat. Kadang-kadang lupa, makanya saya tujuannya ada rekaman video seperti ini untuk mengingatkan saya. Oke, segitu aja. Ciao ya.